Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi manajemen resiko reputasi dengan anggota kelompok saya sendiri Surya Ayuning Tias dengan NIM 1905510250, dan yang selanjutnya ada Vanes Ciardiani dengan NIM 1905510253, dan yang terakhir ada Puji Lestari dengan NIM 1905510259. Pada saat ini, publik telah memiliki ruang yang lebih luas untuk memantau sepak terjang perusahaan, baik yang berkaitan dengan produk dan jasa, pengelolaan perusahaan, sampai kinerja suatu perusahaan. Sehingga tuntunan untuk terus menjaga reputasi yang baik menjadi sesuatu yang mendesak. Reputasi yang baik dari suatu organisasi akan mempunyai dampak yang menguntungkan karena reputasi mempunyai suatu dampak pada persepsi publik terhadap komunikasi dan operasi organisasi dalam berbagai hal. Sedangkan reputasi yang buruk tentu akan merugikan perusahaan. Tetapi banyak kasus menunjukkan bahwa manajemen reputasi ternyata bukan pekerjaan mudah, atau perusahaan yang belum sungguh-sungguh memahami dan menerapkan pentingnya manajemen resiko reputasi. Berikutnya ada definisi reputasi. Menurut Dorley dan Gracia pada tahun 2007, mengartikan reputasi sebagai gabungan dari perilaku, kinerja, dan komunikasi organisasi. Menurutnya, reputasi dipengaruhi dari persepsi dan citra dari berbagai macam stakeholder, kemudian penggabungan dari kinerja dan sikap perusahaan tersebut ditambah dengan komunikasi. Komunikasi di sini adalah bagaimana sebuah kinerja dan sikap perusahaan dikomunikasikan kepada para stakeholder tersebut. Jika salah satu di antaranya tidak baik, maka reputasi yang baik juga tidak akan diperoleh. Dari penjabaran ini terlihat jelas bahwa reputasi adalah gabungan antara citra, kinerja, dan bagaimana sebuah perusahaan atau organisasi mengkomunikasikan kinerja mereka. Menurut para pakar manajemen resiko reputasi adalah puncak dari segala resiko yang terjadi. Resiko ini bisa berawal dari resiko-resiko yang lain yang tidak dikendalikan dengan baik. Contohnya, resiko operasional yang merembet ke dalam resiko reputasi. Demikian pula, resiko hukum dan resiko kepatuhan yang tidak diselesaikan dengan tuntas. Oleh karena itu, perusahaan harus memitigasi resiko tersebut dengan segera. Reputational risk adalah ancaman yang bisa merusak nama baik sebuah bisnis atau perusahaan. Terdapat 3 jalur ancaman yang bisa menyerang perusahaan. Di antaranya, yang pertama, secara langsung. Tindakan merugikan dilakukan oleh perusahaan sendiri. Misalnya, perusahaan tersebut melakukan penipuan kepada pelanggannya. Yang kedua, secara tidak langsung. Biasanya merupakan hasil dari tindakan pegawai di perusahaan tersebut. Salah satu contohnya, seorang petinggi di perusahaan mengupload post di Twitter yang berisikan ujaran kebencian terhadap suatu golongan masyarakat. Yang ketiga ada tangensial. Maksudnya di sini adalah ancaman dari pihak lain yang diasosiasikan dengan perusahaan. Contoh mudahnya, perusahaan A dikenal bekerja sama dengan perusahaan B. Suatu hari perusahaan A menjadikan tersangka kasus pencemaran lingkungan. Secara otomatis, brand image dari perusahaan B ikut tercemar karena terasosiasikan dengan perusahaan A. Selanjutnya ada definisi manajemen resiko reputasi. Manajemen resiko reputasi adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko reputasi yang timbul dari seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi, termasuk upaya untuk memitigasi dan atau meminimalkan kerugian
finansial maupun non-finansial yang mungkin timbul dari produk atau aktivitas, termasuk hubungan antara perusahaan dengan nasabah maupun pihak terkait atau stakeholder lainnya. Tujuan utama manajemen resiko reputasi adalah untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari resiko reputasi perusahaan atau organisasi. Reputasi merupakan aset tak berwujud yang menggambarkan citra dan kredibilitas perusahaan atau organisasi di mata stakeholder. Kualitas reputasi akan menentukan perilaku stakeholder terhadap organisasi tersebut, yang nantinya akan mempengaruhi pencapaian sasaran organisasi. Karena itu, tak dapat dipungkiri bahwa reputasi menjadi salah satu faktor penentu utama bagi kesuksesan maupun kegagalan organisasi dalam pencapaian tujuannya. Reputasi yang baik dapat membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan melalui datangnya pihak-pihak yang menawarkan kerjasama, pertimbangan kompetitor untuk masuk ke pasar. Kedatangan kompetitor seringkali membawa tekanan profitabilitas perusahaan. Dalam pembentukannya, reputasi ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada kinerja keuangan, yang kedua praktik corporate governance dan kepemimpinan, yang ketiga pemenuhan organisasi terhadap hukum yang berlaku, yang keempat pemenuhan kepuasan pelanggan, kebudayaan di tempat kerja, yang kelima corporate social responsibility, yang keenam komunikasi, dan yang terakhir manajemen krisis. Kemudian akan saya lanjutkan dalam slide berikutnya. Itu terdapat teori reputasi. Ini sumbernya dari Lois dan Rainer. Pentingnya reputasi menuntut organisasi untuk dapat membangun dan mempertahankan reputasi yang baik. Menurut Lois dan Rainer, reputasi mencakup persepsi dari stakeholders mengenai seluruh aspek organisasi. Mereka berdua mengajukan sebuah teori sederhana mengenai bagaimana cara membentuk reputasi yang baik. Teori tersebut itu menyatakan bahwa reputasi yang baik dapat diperoleh organisasi apabila organisasi tersebut berhasil memenuhi atau melebihi ekspektasi stakeholders-nya, dan sebaliknya. Sedangkan reputasi yang buruk akan diperoleh organisasi apabila mereka tidak dapat memenuhi ekspektasi stakeholders. Kemudian bisa dilihat teorinya seperti ini: reputation, experience, expectation. Jadi teori tersebut itu mendeskripsikan teori yang diajukan Lois dan Rainer yang tadi itu, di mana reputasi yang baik akan diperoleh organisasi apabila organisasi berhasil memberikan nilai dan manfaat yang dicapai atau bahkan melebihi ekspektasi stakeholders. Kemudian slide selanjutnya ada penyebab munculnya resiko reputasi yang membahayakan perusahaan. Penyebab munculnya risiko reputasi bisa dari mana saja, namun yang terparah jika perusahaan mengalami kasus hukum dan penyimpangan. Karena reputasi merupakan intangible asset yang berasal dari akumulasi tindakan, nilai-nilai, dan kinerja perusahaan secara bertahap dan dalam jangka waktu yang lama. Resiko reputasi pada umumnya adalah dampak dari berbagai risiko lain yang gagal dikelola dengan baik, misalnya kegagalan manajemen risiko likuiditas, risiko hukum, risiko keuangan, risiko kepatuhan, dan lain-lain yang akhirnya berdampak pada risiko reputasi perusahaan. Risiko keuangan yang tidak dimitigasi dan diantisipasi dengan baik akan menimbulkan risiko reputasi, terutama di mata para stakeholders. Kemudian slide selanjutnya, hal yang dapat merusak reputasi. Di bawah ini adalah beberapa jenis risiko yang dapat merusak reputasi perusahaan, dirangkum dari The Balance Small Business. Ada 4. Yang pertama, data breach. Hal yang pertama yang masuk ke dalam reputational risk adalah data breach. Data breach ini kondisi ketika data-data berisikan informasi sensitif atau rahasia diakses oleh orang dari luar perusahaan. Hal ini tidak hanya merusak reputasi, kejadian ini bisa semakin membahayakan kalau ada oknum yang menjual informasi tersebut di black market. Beberapa tahun belakangan ini ada insiden beberapa kali dikabarkan terjadi di Indonesia juga. Dampaknya apa? Image perusahaan jadi kurang bagus. Pelanggan pun memutuskan untuk pindah ke kompetitor yang dirasa lebih aman,
Hal ini juga dapat merugikan perusahaan secara finansial. Kemudian yang kedua, terdapat produk bermasalah. Jenis risiko yang kedua adalah produk bermasalah. Ya memang kita bisa memberi opsi kepada pelanggan untuk retur atau menggantikannya dengan produk yang baru. Tapi gimana jadi kalau produk tersebut hanya rusak? Bisa saja produk tersebut membahayakan atau bahkan sudah merugikan pelanggannya. Itu akan merusak reputasi perusahaan. Kemudian yang ketiga itu ulasan buruk dari pelanggan. Ini salah satu resiko yang harus diawasi. Apabila di era yang sekarang ini memudahkan semua orang untuk mencari segala sesuatunya secara online terlebih dahulu. Walau memang terkadang tidak semua yang dituliskan benar adanya, tetap saja hal tersebut dapat mengancam reputasi bisnis kita. Kemudian yang keempat itu masalah karyawan. Berbagai masalah di bisnis sangat sering terjadi, entah antara atasan atau bawahan, sesama rekan, atau dengan orang eksternal bisnis. Apapun itu, jika sampai dipublikasikan, akhirnya dapat merusak reputasi bisnis atau perusahaan. Kemudian slide selanjutnya, reputasi dapat mempengaruhi apa sih? Menurut Lois dan Rainer, reputasi merupakan aset penting bagi perusahaan karena dapat mempengaruhi yang pertama, pertimbangan stakeholders dalam membeli, menjual, dan menahan saham perusahaan. Reputasi juga akan dijadikan dasar pertimbangan dalam menentukan nilai yang wajar untuk harga saham perusahaan. Kemudian yang kedua, keinginan konsumen untuk membeli produk atau jasa dari organisasi. Hal ini nantinya akan mempengaruhi pangsa pasar dan bergainingnya power perusahaan yang nantinya akan mempengaruhi profitabilitas perusahaan. Kemudian yang ketiga, keinginan supplier untuk membangun partnership. Reputasi menggambarkan kredibilitas perusahaan. Reputasi yang baik dapat membuka peluang bisnis baru bagi perusahaan melalui datangnya pihak-pihak yang menawarkan kerjasama. Kemudian yang keempat itu pertimbangan kompetitor untuk masuk ke pasar. Jadi kedatangan kompetitor seringkali membawa tekanan terhadap profitabilitas perusahaan. Reputasi perusahaan yang kuat dapat menimbulkan keengganan bagi kompetitor untuk masuk ke dalam industri. Kemudian yang kelima itu ada biaya modal. Reputasi akan mempengaruhi kemudahan perusahaan dalam memperoleh dana baru untuk menjalankan atau mengembangkan operasi usaha. Jadi semakin baik reputasi suatu perusahaan itu, kemungkinan perusahaan untuk memperoleh dana baru itu semakin mudah. Kemudian yang keenam ada perekrutan individu yang memiliki potensi. Reputasi perusahaan atau organisasi yang baik dapat menumbuhkan keinginan individu yang unggul untuk berkarya di perusahaan tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada motivasi pekerja. Salah satu pendorong motivasi pekerja adalah reputasi perusahaan. Jadi reputasi perusahaan yang baik dapat menumbuhkan rasa bangga dan mendorong pekerja untuk memiliki etos kerja yang baik juga. Kemudian dalam slide selanjutnya itu ada beberapa cara untuk melindungi reputasi. Waktu yang terbaik untuk melindungi reputasi bisnis sebelum peristiwa yang merusak terjadi. Ada beberapa tips. Yang pertama itu membuat manajemen reputasi. Cara pertama untuk meminimalisasi risiko adalah dengan membuat manajemen reputasi. Misalnya membuat posting agar brand terlihat bagus, diasosiasikan dengan hal positif dan memiliki persona yang bagus di antara masyarakat. Juga bisa membuat semacam panduan untuk merespons ulasan buruk terkait dengan bisnis. Tentukan kalau ada yang menjelek-jelekan tanpa fakta atau dibalas dengan apa, kalau ada yang protes terkait dengan pelayanan bagaimana solusinya, dan lain-lain. Intinya, pastikan mengedepankan pelanggan karena merekalah yang menjadi penentu keberlangsungan bisnis atau usaha. Kemudian selanjutnya, responsif terhadap masalah pelanggan. Jika teman-teman mendapat ulasan negatif, melakukan beberapa hal, misalnya dapat mengabaikan posting, meminta pelanggan yang puas untuk mengirim ulasan positif, atau menawarkan untuk memperbaiki kesalahan yang dirasakan. Jika pengulas telah membuat pernyataan palsu, kita dapat merespon pelanggan tersebut agar segala masalah terselesaikan. Cara melindungi yang selanjutnya itu mengorganisasikan kebijakan media sosial dengan jelas.
Tetapkan siapa saja yang dapat mengakses akun media sosial bisnis atau perusahaan, siapa yang dapat memposting konten, dan pesan apa yang ingin disampaikan kita ketika komunikasi tentang bisnis. Kebijakan media sosial juga harus menggambarkan bagaimana karyawan harus berperilaku online. Kemudian cara melindungi yang selanjutnya itu ada atasi masalah kecil dengan cepat. Masalah kecil bisa menjadi masalah besar jika tidak diselesaikan segera. Demikian juga keluhan tentang produk yang cacat dapat menunjukkan masalah manufaktur yang tidak diperbaiki, akhirnya dapat memicu penarikan produk resmi. Kemudian yang kelima itu ada membuat rencana keamanan. Tadi ada masalah data breach. Jadi data breach ini merupakan salah satu ancaman yang bisa saja dihadapi oleh bisnis. Maka cara untuk melindungi reputasi itu penting untuk membuat rencana mendetail terkait dengan cyber security. Dengan begitu pelanggan akan merasa aman menggunakan jasa bisnis, melakukan pembayaran secara online, atau mungkin memasukkan data pribadi mereka. Kemudian ada langkah kunci dalam mencegah dan merespon risiko reputasi. Ada beberapa langkah kunci dalam mencegah dan merespon risiko reputasi menurut etika web, yaitu yang pertama, jadikan risiko reputasi sebagai bagian dari strategi dan perencanaan. Hal ini penting agar organisasi dapat mengenali dampak yang dapat ditimbulkan oleh reputasi terhadap keberhasilan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua ada proses kontrol atau monitor. Pengawasan dan pengendalian akan mengurangi kemungkinan yang lebih parah dari kerusakan reputasi. Kemudian yang ketiga, memahami semua tindakan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat. Setiap bagian dari organisasi harus menyadari pentingnya manajemen risiko reputasi sehingga dapat mempromosikan pesan positif kepada para pemangku kepentingan. Yang keempat ada memahami harapan pemangku kepentingan. Ketika organisasi memahami harapan pemangku kepentingan, akan jauh lebih mudah untuk memenuhi harapan. Yang penting, jangan memberikan ekspektasi terlalu tinggi atas layanan dan tidak dapat ditindaklanjuti oleh organisasi. Kemudian yang kelima, fokus pada citra dan komunikasi yang positif. Yang keenam, membuat respon dan rencana darurat. Organisasi harus siap merespon secara cepat dan tepat atas menurunnya reputasi. Setiap menit yang berlalu bisa menjadi sangat penting dan akan mengurangi rasa hormat masyarakat terhadap organisasi beserta seluruh bagian yang ada termasuk pimpinannya. Reputasi merupakan konsep yang tidak terwujud namun merupakan aset strategi dan berdampak besar bagi keberhasilan organisasi. Kemudian ada kesulitan mengelola reputasi. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh AC Insurance, kesulitan dalam mengelola risiko reputasi disebabkan oleh 4 faktor. Yang pertama, risiko reputasi dapat datang dari berbagai sumber, baik dari dalam perusahaan maupun supply chains yang lebih luas, sehingga membuat risiko ini sulit untuk dipantau dan dicari penyebabnya. Kemudian yang kedua, sulitnya mendefinisikan dan mengkategorikan risiko reputasi. Risiko reputasi memiliki keunikan tersendiri, di mana risiko ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan efek dari kejadian operasional bisnis. Hal ini menyebabkan perusahaan kesulitan untuk merancang dan mengambil tindakan lanjut terhadap risiko. Yang ketiga, panduan dan masukan mengenai cara pengelolaan risiko reputasi masih relatif langka. Yang keempat, risiko reputasi sulit untuk diukur. Hal ini disebabkan reputasi merupakan aset tak berwujud yang mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan secara langsung, tetapi melalui transmisi tertentu. Kasus dan contoh pengelolaan krisis risiko reputasi. Kelompok kami mengambil contoh Coca-Cola. Pada tanggal 15 Juni 1999, Departemen Kesehatan Belgia melaporkan bahwa 100 orang, terutama anak-anak sekolah, jatuh sakit karena minum Coca-Cola. 8 dari anak-anak harus dirawat di rumah sakit. Ketika Departemen Kesehatan Belgia pertama kali mengeluarkan berita tersebut, Coca-Cola atau Coke butuh waktu 6 jam sebelum bereaksi. Pada tanggal 16 Juni, Ketua Coke di Belgia merespon dengan membuat permintaan maaf.
Namun, permintaan maaf tersebut sangat tidak meyakinkan karena tidak berasal dari perusahaan induk yang berada di Amerika Serikat. Pada tanggal 17 Juni, Coke memprotes bahwa tidak ada hubungan antara produk mereka dengan penyakit yang ada dan diduga terkontaminasi. Kemudian muncul informasi bahwa pabrik pembotolan di Antwerp menyediakan karbon dioksida yang buruk. Oleh karena itu, Coke terpaksa mengakui bahwa ada kontaminasi. Namun, Coke tidak pernah memberikan penjelasan resmi dari keseluruhan kejadian yang terjadi. Harga saham Coke turun dari 64 juta dolar ke 63 juta dolar dan perusahaan menderita kerugian sebesar 30 juta dolar pada penjualannya. Akibat dari masalah yang dihadapi oleh Coke yaitu menurunnya reputasi. Oleh karena itu, dilakukan kembali analisis komparatif atas tindakan penanganan Coke dalam mengembalikan reputasinya menurut poin-poin keberhasilan yang telah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, mengungkapkan dan bertanggung jawab atas kejadian secara langsung. Ketika anak-anak sekolah Belgia menjadi sakit, seorang eksekutif Coca-Cola Belgia tiba di sekolah pada sore hari setelah menerima panggilan dari kepala sekolah. Sampel yang diambil pada hari berikutnya dan sekolah menerima faks dari perusahaan mengakui banyak penyakit anak-anak sekolah adalah karena mengonsumsi Coke. Seminggu kemudian, lebih banyak anak yang dilaporkan memiliki penyakit yang sama. Coke mulai menarik beberapa produk, namun setelah 1 minggu dari insiden, penjabat pemerintah mengeluh bahwa Coke kurang peka terhadap posisi pemerintah karena tidak datang dengan penjelasan yang jelas. Yang kedua, memberikan informasi terbuka dan menjelaskan secara rinci kejadian yang terjadi. Coke menjelaskan bahwa botol telah terkontaminasi dengan gas belerang, leket karbon dioksida, dan kaleng melalui kontak terhadap fungisida pada palet kayu. Menjelaskan resmi tentang kontaminasi diberikan seminggu kemudian, dan tidak ada briefing media yang diadakan untuk membantu menjawab pertanyaan konsumen. Coke gagal bertindak dengan cepat dan mengatasi situasi. Terlihat dari peduli bahwa ratusan anak-anak dibuat sakit dan produknya adalah kemungkinan penyebab penyakit yang dialami oleh anak-anak tersebut. Kemudian berikutnya memilih pemimpin yang sesuai untuk mengatasi masalah yang ada. Awalnya seorang eksekutif Coca-Cola Belgia digunakan sebagai juru bicara. Setelah pemerintah Belgia melarang penjualan Coke di Belgia, Coke kemudian bereaksi dengan ketua Douglas Evertse tiba di Brussels 10 hari setelah krisis. Dalam sebuah wawancara, Philip Lanvan mengakui bahwa Coke telah meremehkan krisis dan mereka harus mengakui kesalahan mereka. Kemudian membangun kembali kepercayaan. Perusahaan tidak melakukan apapun untuk membangun kembali kepercayaan diri. Mereka juga tidak menunjukkan langkah-langkah apa yang diambil untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. Kemudian membangun kembali kredibilitas. Perusahaan tidak melakukan apapun untuk membangun kembali kepercayaan mereka. Mereka juga tidak menunjukkan langkah-langkah apa yang akan diambil untuk menghindari terulangnya kejadian serupa. Kemudian yang terakhir, memenuhi tuntutan undang-undang. Coke mengabaikan pemerintah Belgia dan ada komunikasi yang buruk dengan para jabatan Belgia. Hal ini membuat marah jabatan pemerintah dan wakil Perdana Menteri Lux van Bossche kemudian melarang penjualan semua produk Coca-Cola. Coke kehilangan penjualan di Eropa dan ini memberikan persaingan kesempatan untuk membuat terobosan dengan produk mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.